Polisi muda ini nekat menikahi janda 55 tahun. Apa yang akan kamu lakukan jika seorang polisi muda yang dikenal soleh dan dermawan tiba-tiba memilih untuk menikahi seorang janda kaya berusia 55 tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang terletak di daerah Jawa Tengah, ada seorang polisi muda bernama Budiman. Usianya baru 28 tahun, namun sudah dikenal sebagai sosok yang sangat berbeda dari kebanyakan polisi muda lainnya. Budiman bukan hanya seorang aparat penegak hukum, tetapi juga seorang pria yang penuh kasih sayang terhadap masyarakat. Sejak kecil, Budiman adalah anak yatim piatu yang tumbuh dalam kondisi serba kekurangan. Namun, dia tidak pernah menyerah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Kehidupan Budiman di desa ini sangat berbeda dengan kehidupan polisi pada umumnya. Dia tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan sosial. Dia mengisi pengajian, membantu warga yang kesulitan, dan bahkan menjadi tempat curhat bagi mereka yang membutuhkan. Di matanya, menjadi polisi bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi juga mengabdi untuk kebaikan masyarakat. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang di desa itu penasaran tentang Budiman. Meskipun banyak wanita yang tertarik padanya, Budiman selalu memilih untuk hidup sendiri, fokus pada pekerjaan dan kegiatan sosialnya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah pria muda yang baik hati ini akan menemukan cinta sejatinya? Suatu hari, jawabannya datang dari tempat yang tidak mereka duga. Pada suatu malam yang cerah, Budiman mendapat panggilan dari kepala desa untuk mengisi pengajian di rumah Bulastri, seorang janda kaya yang tinggal di desa tersebut. Bulastri adalah seorang wanita berusia 55 tahun yang dikenal oleh semua orang di desa sebagai sosok yang dermawan dan penuh perhatian. Suaminya meninggal dunia beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu, Bulastri menjalani hidupnya dengan penuh kepedulian terhadap orang lain, terutama kepada anak-anak yatim dan kaum duafa di sekitar desanya. Bulastri memiliki sebuah rencana besar, ia ingin membangun sebuah masjid di samping rumahnya. Dia sudah menabung cukup lama dan siap menanggung seluruh biaya pembangunan masjid tersebut. Tujuannya adalah agar masjid itu bisa menjadi tempat untuk mengaji, beribadah, dan mempererat ukhuwah di antara warga desa. Dia tahu, untuk mewujudkan impian ini, dia membutuhkan seseorang yang bisa membimbing masyarakat dalam hal keagamaan setelah masjid selesai dibangun. Maka, dia meminta Budiman untuk mengisi kegiatan pengajian di rumahnya, sebagai langkah awal untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mempersiapkan mereka untuk kegiatan keagamaan setelah masjid itu berdiri. Saat pertama kali bertemu, Budiman langsung merasa ada ketertarikan yang berbeda terhadap Bulastri. Meskipun usia Bulastri jauh lebih tua darinya, ia merasa ada kedamaian dan ketulusan yang luar biasa dari wanita ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Bulastri selalu penuh dengan kebijaksanaan dan keikhlasan. Budiman merasa sangat dihargai dan disambut dengan hangat setiap kali ia datang untuk mengisi pengajian. Namun, kedekatan mereka tidak hanya berhenti pada hubungan sebagai seorang guru dan murid dalam hal agama. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin sering berkomunikasi, baik dalam konteks keagamaan maupun kehidupan pribadi. Mereka berbagi cerita, saling memberikan dukungan, dan semakin mengenal satu sama lain. Budiman mulai menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan bukan sekadar rasa hormat atau kekaguman biasa. Ia mulai jatuh cinta pada Bulastri, meskipun ada keraguan di dalam dirinya. Keraguan itu datang bukan karena Bulastri tidak baik, tetapi karena perbedaan usia yang cukup jauh. Budiman takut masyarakat akan menganggapnya aneh atau tidak pantas jika ia menikahi Bulastri, seorang janda kaya berusia 55 tahun. Namun, perasaan itu semakin sulit ia tahan. Setiap kali melihat senyum Bulastri, hatinya semakin yakin bahwa mungkin inilah cinta yang selama ini ia cari. Meskipun perasaan cinta mulai tumbuh dalam hati Budiman, ia merasa ragu dan bingung. Usia Bulastri yang jauh lebih tua darinya membuatnya bimbang. Budiman selalu diajarkan untuk memandang seseorang bukan dari usia atau materi, tetapi dari hati dan kebaikan. Namun, dalam kehidupan nyata,
Ia tahu bahwa banyak orang di sekitarnya yang akan menilai hubungan mereka dari sudut pandang lain, terutama karena perbedaan usia yang cukup mencolok. Pikiran Budiman dipenuhi oleh keraguan. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah aku akan dianggap aneh oleh masyarakat? Apa yang akan dikatakan teman-temanku tentang keputusan ini? Bagaimana reaksi keluarga besar yang selalu berharap aku menikah dengan wanita seusia atau lebih muda? Meskipun Bulastri adalah wanita yang sangat baik, solehah, dan tulus mencintainya, Budiman merasa harus berpikir panjang tentang konsekuensi keputusan yang akan diambilnya. Dalam hatinya, ia selalu meyakini bahwa cinta itu tidak mengenal usia. Tetapi di dunia nyata, apa yang ia rasakan bisa saja menghadapi banyak hambatan. Ketika mereka bertemu, Bulastri selalu berbicara tentang kebaikan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, terutama dengan adanya masjid yang tengah dibangun. Namun, Budiman merasa semakin tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikirannya. Bagaimana nanti jika mereka menikah? Apakah ia akan mampu membawa kebahagiaan bagi Bulastri yang sudah berusia lebih tua? Apakah pernikahan ini akan berjalan mulus, ataukah akan ada pandangan negatif dari orang-orang di sekitar mereka? Di sisi lain, Bulastri tetap menunjukkan ketulusan hatinya. Ia tidak merasa risau tentang usia, karena baginya yang terpenting adalah ketulusan hati dan niat yang baik. Setiap kali berbicara dengan Budiman, ia selalu meyakinkan bahwa ia siap menjalani hidup bersama Budiman tanpa mempedulikan apa yang orang lain pikirkan. Namun, meskipun Bulastri yakin, Budiman tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kehidupan mereka berdua tidak akan semudah yang ia bayangkan. Beban batin semakin terasa saat Budiman melihat teman-temannya di kantor polisi mulai berbicara di belakangnya. Beberapa di antaranya mulai meragukan pilihannya. Mungkin kamu sedang terburu-buru, Budiman. Usia Bulastri jauh lebih tua darimu. Bagaimana kalau nanti hubungan ini tidak berjalan seperti yang kamu harapkan? Kata salah seorang temannya suatu hari. Pernyataan seperti itu semakin membuat Budiman merasa terpojok. Apakah ia akan mendengarkan kata-kata orang lain, ataukah ia akan mengikuti kata hatinya yang kini semakin kuat untuk memilih Bulastri sebagai pasangan hidupnya? Malam-malam yang seharusnya dipenuhi dengan kedamaian kini menjadi penuh dengan pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Kadang, ia merasa takut jika memilih Bulastri berarti mengabaikan masa depannya, atau bahkan merusak citranya sebagai polisi yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, hatinya terus mengatakan bahwa Bulastri adalah wanita yang tepat untuknya, meskipun masyarakat mungkin tidak akan mudah menerima mereka. Konflik batin Budiman semakin dalam. Dia merasa terjebak antara perasaan cinta yang tulus dan tekanan dari luar yang membuatnya ragu. Momen itu menjadi titik paling krusial dalam hidup Budiman. Ia harus memilih, apakah akan mengikuti suara hatinya atau menyerah pada keraguan yang ada. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, saat Budiman duduk di depan rumah Bulastri selepas pengajian, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Hatinya terasa lebih tenang, namun ada sebuah perasaan yang sangat kuat dan mendalam yang mulai muncul. Mengapa aku harus takut pada pandangan orang lain? Mengapa aku harus ragu jika ini adalah jalan yang benar? Di tengah kebimbangan itu, Budiman mengingat kembali semua kebaikan yang sudah ditunjukkan Bulastri kepadanya. Ia teringat bagaimana Bulastri dengan tulus memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial di desa, mengurus anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang, dan selalu mengajak orang-orang untuk lebih dekat dengan agama. Ia teringat bagaimana Bulastri mempercayakan masjid yang sedang dibangun kepadanya, sebagai bukti bahwa wanita ini tidak hanya melihatnya sebagai seorang polisi, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang bisa membimbing masyarakat. Pada malam itu, Budiman memutuskan untuk berbicara dengan Bulastri tentang perasaan dan keraguannya. Mereka duduk bersama di halaman rumah, menikmati udara malam yang sejuk. Bulastri melihat kecemasan yang terpendam dalam diri Budiman, dan ia tahu bahwa saat itu adalah waktu yang tepat untuk memberi penegasan. Budiman, aku tahu kamu sedang bimbang, kata Bulastri dengan suara lembut. Aku juga tahu banyak orang yang akan mempertanyakan keputusan kita. Bahkan mungkin mereka akan menganggap hubungan kita aneh. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal,
Yang paling penting bukanlah apa yang orang lain katakan, tetapi apa yang ada di dalam hatimu. Jika hatimu mengatakan ini adalah jalan yang benar, maka ikuti itu. Budiman terdiam sejenak, memikirkan setiap kata yang diucapkan Bu Lastri. Pada saat itu, seakan dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Semua keraguan yang menghantuinya mulai sirna. Cinta yang tulus dan kebaikan yang dimiliki Bu Lastri sudah cukup menjadi alasan baginya untuk mengabaikan semua pandangan negatif dari orang lain. Bu Lastri, ujar Budiman dengan suara penuh keyakinan, aku merasa tak pernah menemukan ketenangan seperti ini sebelumnya. Mungkin, aku tidak bisa mengubah pandangan orang lain, tapi aku bisa memilih untuk mengikuti hatiku. Jika Tuhan mengizinkan, aku ingin hidup bersamamu. Titik balik itu adalah momen penting dalam perjalanan batin Budiman. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memenuhi harapan orang lain, tetapi dari menjalani hidup sesuai dengan apa yang ia yakini benar. Meskipun masih ada rasa takut akan penolakan masyarakat, Budiman merasa jauh lebih kuat setelah berbicara dengan Bu Lastri. Ia akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan adalah pilihan, dan ia memilih untuk mengejar kebahagiaan itu bersama Bu Lastri. Dengan keyakinan baru dalam hatinya, Budiman akhirnya memutuskan untuk melangkah maju. Ia merasa siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang, apapun kata orang, karena ia tahu bahwa di hadapannya ada cinta yang tulus dan perjuangan untuk membangun kehidupan yang penuh berkah. Setelah melalui pergulatan batin yang panjang, akhirnya Budiman memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada Bu Lastri. Pada suatu sore yang cerah, mereka bertemu di halaman rumah Bu Lastri. Di tengah ketenangan suasana desa yang tenang, Budiman memegang tangan Bu Lastri dengan penuh keyakinan. Bu Lastri, aku ingin bertanya sesuatu yang penting, kata Budiman dengan suara yang bergetar namun penuh keteguhan. Aku ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius denganmu. Aku tahu perbedaan usia kita cukup besar, tapi aku yakin jika kita bersama, kita bisa saling melengkapi dan mengarungi hidup ini dengan penuh berkah. Bu Lastri tersenyum lembut, matanya yang penuh ketulusan menatap Budiman. Aku tahu apa yang ada di hatimu, Budiman. Sejak pertama kali kita berkenalan, aku sudah merasa bahwa kita memiliki ikatan yang kuat. Cinta sejati memang tidak memandang usia. Dan aku tidak peduli apa kata orang. Yang terpenting adalah niat dan keikhlasan kita untuk bersama dalam kebaikan. Setelah percakapan itu, mereka sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan, meskipun banyak yang meragukan keputusan mereka. Masyarakat sekitar mulai berbicara, beberapa mendukung keputusan mereka, tetapi ada juga yang meragukan hubungan yang tampak tidak biasa ini. Namun, Budiman dan Bu Lastri tidak terpengaruh. Mereka tetap berjalan dengan keyakinan mereka, berpegang pada prinsip bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan bersama. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana namun penuh makna. Keluarga dan teman-teman dekat yang mendukung hadir memberikan doa restu. Masyarakat desa pun mulai melihat ketulusan dan kebahagiaan yang terpancar dari pasangan ini. Perlahan, keraguan mereka terhadap pernikahan tersebut mulai sirna, digantikan dengan rasa hormat terhadap pasangan yang tetap teguh pada keyakinan dan cinta mereka. Setelah pernikahan mereka, masjid yang dibangun oleh Bu Lastri akhirnya selesai. Budiman pun menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, memimpin pengajian, dan membantu membimbing masyarakat sekitar dalam hal keagamaan. Masjid yang dibangun di samping rumah Bu Lastri menjadi simbol dari perjuangan mereka berdua, sebuah tempat ibadah yang penuh berkah dan kedamaian. Pernikahan ini bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang dua jiwa yang saling menguatkan, berbagi perjuangan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan pribadi. Mereka bersama-sama membuktikan bahwa cinta yang tulus dan niat yang baik akan mengatasi segala rintangan. Cinta mereka menjadi contoh nyata bagi masyarakat sekitar, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal yang terlihat sempurna di mata orang lain, tetapi dari kesungguhan hati dalam menjalani hidup bersama dalam kebaikan. Seiring berjalannya waktu, Budiman dan Bu Lastri hidup dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Mereka terus menjalani hidup dengan penuh cinta, berbagi kebaikan,
dan memperkuat ikatan mereka, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tetapi juga sebagai mitra dalam menyebarkan kebaikan kepada masyarakat. Keputusan mereka untuk menikah tidak hanya membahagiakan mereka, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain untuk berani mengikuti kata hati dan mengabaikan prasangka yang mungkin ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.